Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang integrasi ISO atau IEC 12207 dan Scrum dalam pengolahan proyek perangkat lunak itu sendiri. Baiklah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana integrasi dari ISO IEC 12207 dan Scrum, kita perlu mengetahui perbedaan mendasar dari dua framework ini sendiri. Pertama, ISO IEC 12207 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang berfokus pada what. Artinya, apa yang akan dikerjakan, proyek apa yang akan dikerjakan. Sedangkan Scrum lebih berfokus pada how, bagaimana proses daripada pengembangan atau pengembangan proyek perangkat lunak itu sendiri. Kemudian, ISO IEC 12207 adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk model proses SLC sendiri. Sedangkan Scrum metodologinya berfokus pada bagaimana memanajemen proyek. Kemudian ISO IEC 12207 cocok untuk organisasi dan semua proyek. Sedangkan Scrum lebih cocok untuk proyek kecil dan berdurasi singkat. Nah, ini adalah perbedaan mendasar daripada ISO IEC 12207 dan Scrum. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya? Kenapa diintegrasikan? Padahal kedua kerangka kerja ini memiliki perbedaan, tetapi pekerjaan daripada kedua kerangka kerja ini sebenarnya tidak saling kontradiktif. Ya, kedua kerangka kerja ini dapat bekerja sama, saling melengkapi. Artinya, kita dapat memungkinkan untuk mengimplementasikan ISO IEC 12207 dengan metode Scrum dalam pengolahan proyek sendiri. Nah, ini adalah sebuah tabel yang mendasari apa yang dilakukan ataupun area proses Scrum dan proses apa saja yang didefinisikan oleh ISO IEC 12207. Terlihat pada tabel ini sendiri bahwa area proses Scrum itu bisa mendefinisikan bagaimana requirement management, bagaimana project management, bagaimana life cycle management, bagaimana configuration management, dan pengukurannya atau measurement sendiri. Sedangkan ISO IEC 12207 yang tadi diceritakan bahwa dia kerangka kerja ini lebih memodelkan proses SLC-nya sendiri, itu seperti supply process, stakeholder requirement definition process, kemudian system requirement analysis process, yang dimana pada proses ISO IEC 12207 ini termasuk pada area proses Scrum, yaitu pada requirement management. Nah, berikutnya sama pada project management, pada area proses Scrum, pada ISO IEC 12207, termasuk daripada project planning process management, project assessment dan control process, kemudian juga ada life cycle model management process, configuration management process software, configuration management process, measurement process. Nah, inilah beberapa area dari masing-masing kerangka kerja. Pada video kali ini, kita akan mencontohkan integrasi ISO IEC 12207 dan Scrum pada proses project management, atau pada ISO lebih pada project planning dan project assessment dan control proses. Baik, nah, integrasi diawali dengan penentuan proses pada pengelolaan proyek. Kemudian, setelah kita melakukan penentuan proses, maka barulah
kita bisa mengidentifikasi outcome proses. Ya, identifikasi outcome berdasarkan ISO IEC 12207. Kemudian kita lengkapi dengan mengimplementasikan penonton proses tadi itu dengan mengimplementasikan proses dengan menggunakan metode Scrum, yang mana pada penjelasan metode Scrum lebih menekankan pada how, artinya bagaimana proses berlangsung. Nah, dari ketiga ini maka kita dapat menghasilkan sebuah hasil integrasinya itu berupa outcome. Pertama, terdapat lingkup kerja proses yang didefinisikan. Berikutnya juga kelayakan pencapaian tujuan proyek dengan sumber daya yang tersedia yang dievaluasi, dan kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan harus diukur dan diestimasi. Nah, inilah hasil dari integrasi ISO IEC 12207 dan Scrum. Tetapi outcome ini tidak hanya 3 ini saja. Berikutnya, outcome yang dihasilkan dengan kita melakukan integrasi, kita mendapatkan antarmuka antara elemen proyek dengan proyek lainnya yang didefinisikan, di mana kita ketahui bahwa ISO IEC 12207 ini sendiri bersifat modular, dapat dilengkapi dengan komponen-komponen lainnya. Atau ketika terjadi suatu iterasi yang layaknya pada Scrum, tidak memiliki peningkatan iterasi, maka kita dapat melepaskan komponen tersebut dan mengganti dengan komponen lainnya. Nah, inilah salah satu keuntungan dari integrasi ISO IEC 12207 dan Scrum. Berikutnya, rencana eksekusi proyek yang dikembangkan, dan terakhir, rencana proyek yang diaktifasi. Inilah outcome dari integrasi ISO IEC 12207 dan Scrum. Sekian video kali ini. Terima kasih dan saya akhiri. Selamat pagi.